Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis-shalihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahur dairi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Mana sambungannya? Syahdan diketahui ya. Syahdan halal bagi orang junub membaca segala zikir Quran dengan tiada qasad Quran, seperti dibacanya tatkala hendak makan bismillah, dan tatkala selesai daripadanya atau tatkala bersin alhamdulillah, dan tatkala mengendarai akan kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan tatkala kedatangan musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seperti zikir Quran, segala pengajarnya dan hukumnya dan kisosnya apabila dibaca dengan tiada qasad Quran, karena tiada menjadi ia akan ta'zim dari karena Quran hanya saja adalah ia Quran dengan qasadnya juga. Maksudnya syahdan halal bagi orang yang junub membaca segala zikir Quran. Al-Quran yang kita ketahui itu ada 30 juz. Yalah, surahnya ada 114 surah. Adapun ayatnya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Dari 30 surah kandungan Al-Quran itu banyak diantaranya itu isinya doa di dalam Quran. Yang terbanyak adalah doanya para nabi. Jadi lengkap dalam Quran itu doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Doa Nabi Nuh, Allahumma rabbana, doa Nabi Nuh apa ada doa Rabbi la tazaril kafira, Rabbi la tazaril minal kafirina fil ardi minal kafirina dayyara, dan lain-lain. Banyak doa Nabi Ibrahim. Yang paling banyak justru adalah doa Nabi Ibrahim di dalam Quran. Rata-rata ada doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu doa Nabi Sulaiman.
Rabbi habli mulkan, Tuhan berilah aku kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak bisa ditandingi siapapun orang sesudahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi rata-rata ada doa seluruh para nabi itu ada dalam Quran, berarti doa ngarannya. Ada zikir dalam Quran, ialah zikir la ilaha illallah, ada fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, ada zikir. Ada takbir banyak di Quran, subhanallah wal tasbih, subhanallah walhamdulillah, dan seterusnya. Nah, lalu dari sekian banyak doa zikir di dalam Quran, bolehkah orang yang dalam keadaan junub membaca zikir atau doa yang ada di Quran tersebut, tapi kadada niatan membaca Quran, niatnya hanya membaca doa, niatnya hanya berzikir, bolehlah, boleh. Kita rahatan junub, lalu umpamanya, ini umpama anak berjalan membaca doa Nabi Nuh, salamun ala nuhim fil alamin, junub lalu hendak masuk ke hutan, itu doa menjelang bari, itu doa ayat, tapi masuknya doa supaya jangan dibatuk ular. Atau kita ke perumahan kemanakah, apalagi musim banyu ini, musim banyu ular naik, an baca aja salamun ala nuhim fil alamin, insyaallah kada dibatuk ular, karena sudah ada memiliki ayat sumpah ular. Tapi rahatan junub pama bolehlah, boleh, asal niat kita doa atau niat kita zikir, bukan niat kita membaca ayat Quran, padahal itu ayat Quran, tapi memang itu doa, boleh. Nah, banyak lagi. Adapun dalam kitab ini dicontohkan, contoh Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran ada, ayat Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu ayat sepakat seluruh para ulama itu adalah ayat Quran. Adapun bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah itu perbedaan pendapat ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, bagian daripada ayat Fatihah. Adapun imam yang lain, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan bismillahirrahmanirrahim yang ada di surah Al-Fatihah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, orang mazhab Maliki dalam sembahyang kada bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, adalah bismillah kada, karena mereka mengatakan bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Adapun bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada ayat Al-Quran, tapi bukan di Al-Fatihah, di ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu nama ayat Fatihah.
ayat nang bagian dari Quran itu. Nah lalu kita membaca bismillah, hendak makan, hendak minum, hendak berbaju, hendak nang lain-lainnya, karena ingat ujar Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu kurang berkah. Lalu junub hendak makan, bismillah, bismillah. Tak amalkan. Apabila bulan puasa, mau bulan puasa, mau. Nang nyata kira-kira kira-kira napang sempat aja belum bersahur dulu. Belum bersahur sempat aja ini aja tahu malunya boleh aja lah, boleh. Cuma ujar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, lamun orang itu junub hendaknya hendak makan itu bawa wudu dulu. Bila kada dibawa wudu, bawa basuh dulu, bismillah. Kada kau mandi bang langsung bawa wudu, bila kada kau wudu basuh tangan, bismillah lagi, supaya napa? Supaya terhindar daripada apa yang diwarisi daripada orang junub dalam keadaan makan, yaitu di antara yang mewarisi kita ini fakir, di antara kita pekerjaan yang bisa mengakibatkan kita ini miskin adalah makan dalam keadaan junub. Madi aku juga ada mau sugih. Kalau itu juga halangannya tuh. kalau karena itu bagian daripada mewarisi menghasilkan fakir harta banget daripada miskin fakir. Dan selesai daripadanya atau tatkala bersin, alhamdulillah, wahin, maka dalam keadaan junub baca alhamdulillah lah, karena hadis Nabi bila orang wahin dianjurkan baca alhamdulillah. Tapi aku junub jar, alhamdulillah ini ayat Quran. Nah bila dikasat ayat Quran haram. Tapi bila inya dikasatnya zikir, aku berzikir dalam hati, alhamdulillah, kada apa lagi, karena bukan membaca ayat Quran. Makannya juga alhamdulillah, atau apapun pekerjaan yang bagus selesai disudahi dengan alhamdulillah. Dan tatkala mengendarai kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Nah, kalaulah kita dalam agama diajarkan salah satu doa naik kendaraan, mau kendaraan sepeda motor lah, sepeda kah, bis kah, ini dipakai ini pakai orang hendak berpesawat kah atau apakah ini dibaca kadang musim haji Jepang, musim haji umrah hanya harus dibaca lah. Nang rajin musim umrah ini bila di bis selalu ada pembimbingnya, doa berkendaraan, berdoa sama-sama. Subhanalladzi, diiringi jemaah itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Balik ke rumah ada daya lagi bukan kendaraan, gak ada anak baca-baca ada aturan bersepeda motor kah,
Eta tah bacaan ini naik kendaraan, sepeda motor, mobil. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu bacaannya anyar membohor. Bolehlah ditambahin yang lain, boleh ya. Ajunub, nah jangan ayat Quran aja. Napa umpamanya membaca anak sepeda motor, doa sepeda motor, aku ada jadi lajar orang naik sepeda motor ini ada bacaan anak naik sepeda motor, boleh jadi bacaan itulah, namun itulah ayat Quran. Napa jar? Apa? Mengapa? Kada bapak. Oh, sepeda motor gerak balik. Itu ilmu orang bahari. Itu bujur tuh biar ilmu orang bahari itu aja. Hendak turun kada apa-apanya. Hendak turun aja. Hendak turun, bila hendak turun gini melangkah 3 langkah batis tuh. Langkah pertama apa? Turun. 2 mengapa? Enggak 3. Kada bapak. Dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah turun laginya ada dasar kada bapak. Menurang kada manu juga. Orang kada buhawalan janda bujur bian orang bahari itu ilmu orang bahari. Orang bahari itu keyakinannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pangjua nang kayak enang itu tuh bujur aja. Dua ini aja kalau nyata ini orang ada makanya nang pian ingat aja kalau porosnya napor kasih apa goyang aku pupur si utuh karindangan dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pupurnya bujurlah bujur orang bahari itu bujur. Wah ini kada itu lagi kada payu lagi nih tuh. Nah pajar ini nang ada tahu tuh nang mau ulah glowing baju orang ini glowing mau nyelikin mau hanya melancar lalat. Nyolucu ilmu orang bahari itu bang mun itu biar 10 kali junub kada apa-apa itu mun hendak nang kada junub lah hendak bagus apa bersepeda motor atau hendak turun ngerti ya kalau baca dulu mulai rumah atau di kendaraan nih khusus naik kendaraan aja nah baca ayat kursi 9 kali ijabian insyaallah selamat. Baca aja sambil berjalan ke ayat kursi baca 9 kali insyaallah biar beranjak insyaallah selamat. Biar sepeda motornya remik tapi awak kita kada ijab. Biar aja sepeda motornya terkipai tapi orangnya kada apa-apa itu tuh insyaallah. Ini baca dulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mennya junub jua toh kada apa-apa haid bang sama aja jua baca aja tapi membaca ayat kursi ini kada awak. Nah itu nang kada haid nang kada junub baca ayat kursi sambil bersepeda lah sambil bersepeda motor nang sambil menyupir kan nang di kendaraannya sambil apa itu tuh baca aja ayat kursi 9 kali insyaallah selamat diri. Men sepeda motornya bisa aja kada selamat penting diri selamat dulu biar sepeda motornya rabah tapi kitanya kada apa kita tuh apalagi mun kita tambahi kalau amalan laqad ja'akum itu tuh udah mau pian kada mau mati kita udah mau mati berdarah udah mau
gitu tuh amalan lo kerjakum pian gak diingat tulah anu bahasa nih bahasa blok naik pesawat ke apa ulun dulu nama alami dulu pernah pesawat orang nih mati aja dah habis saya dah hadangin dulu kawan nasi-asinya bacaan dan itu mati ada enak baca ibu gambar lo kerja aku rasulun min ambusikum aziz nah turun kawan jam baca ini kada mati dah habis saya dah pokoknya kada mati selamat je insyaallah biar gugur pesawat je insyaallah kada apa itu tahu ya toh pian tuh mina rasa kegandangan rasa mati di bang rasa mati aja lah kasih baca lah kerja kum pilihnya kau aja baca pasti kada mati habis saya dah bawa pasti aja nyata punya kau baca tuh matilah nah kau baca aja pian pasti kada mati dah habis saya dah baca kena terja nang mati jua aku ngejar kada beingat dulu bersadar diri tuh baca bagaimana lo kerja aku rasulullah nah tuntong aja dah alhamdulillah bu umur itu pian tuh insyaallah bu umur bila inya pian kada ingat lagi nah iya mau kada ingat lagi diulangi kada ingat lagi nah jam dah barilanai lagi tuh pian kada lawas aja paling dilalawasakan di 3 hari pian innalillah lagi dah munnya ingat pada anak mati itu habis kemudian dan tatkala kedatangan musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman itu apabila menimpa mereka itu musibah, menimpa terhadap mereka itu musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatlah, bukan kematian aja kena salah dikira inna lillahi akan orang mati ya, kada, seluruh musibah. Blok lampu mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kada, musibah kada gampangan. Parut lapar hendak menyuap sudah mati lampu nyaman musibah ngare lampu mati. Blok robah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibah termasuk kada tahu pang lah itu musibah kakadakah murid datang kepada guru mau gosok nah bah belum guru alhamdulillah guru bini ulun sudah beranak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada mati guru bini ulun mana pasien melahirkan anaknya laki-laki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung murid bingung kenapa guru ulun guru kada dapat musibah. Iya kada musibah guru juga ujar guru musibah lokal sih, musibah lokal kan. Tetap paham juga nang tuh musibah lokal. Guru kamu jin 60 hari jin digam dah oleh ke 60 hari. Ada musibah sih lawan ni kamu 60 hari ini tetap.
Ini maksud ulun innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini walaupun ia bagian daripada ayat Al-Quran, namun ini juga adalah zikir. Zikir ketika seseorang mendapatkan musibah, maka ketika orang mendapatkan musibah lalu dia mengata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh asal niat di hati zikir. Boleh. Dan seperti zikir Quran, segala pengajarnya dan hukumnya dan kisahnya apabila dibaca dengan tiada qasad Quran. Nah, gitu tuh orang-orang yang mengajarkan deh, orang ini mengajarkan tapi mengajarkan yang zikir Quran tadi pada ahlinya junub, boleh lah, boleh. Kemudian kisah-kisahnya tapi dengan tiada dikasat Quran, boleh. Karena tiada menjadikan ia akan takzim dari karena Quran, hanya saja adalah ia Quran dengan qasadnya. Karena apabila dia dikasatkan zikir, itu bukan jadi bagian daripada ta'zim nang wajib. Sehingga kalau Quran itu wajib ditakzim, diagungkan. Makanya orang junub pada boleh membaca Quran karena Quran itu suci, Quran itu agung. Ketika orang junub membaca Quran, seakan-akan itu adalah pelecehan, seakan-akan tuh. Tapi mun dikasat zikir tidak apa-apa. Adapun jika tiada dikasatnya akan Quran, seperti dikasatnya akan zikirnya, atau pengajarnya, atau hukumnya, atau kisosnya dengan sendirinya, atau tiada dikasatnya akan sesuatu jua pun, tiadalah haram. Aku jangan kada bisa mengkasat langsung aja, kada ada bakasat Quranan, tapi kada ada juga hendak membaca Quran, membaca wara. Napa juga boleh aja juga. Namun tadi kan salang bakasat di hati nih, aku membaca, aku zikir apa, ini langsung baca aja, tapi kada ada pangniatan membaca Quran lah, boleh lah, boleh aja juga. Dan tiada berbeza pada yang demikian itu antara yang barang yang tiada diperoleh nazamnya melainkan di dalam Quran seperti ayatul kursi dan suratul ikhlas, dan antara barang yang diperoleh nazamnya di dalam Quran dan yang lainnya. Apabila itu niatnya membaca Quran baik berurutan, besusunan, nah kayak membaca ayat kursi, membaca surah al-ikhlas, ataupun nggak ada besusunan, cabut-cabutan, di sini cabut ayat ini, di sini cabut ayat ini, umpama orang mengamalkan apa nang kita rajin tuh surah apa ayat 7 kan. Ada kalau ayat 7 itu cabut-cabutan, jadi itu ada mengamalkan ayat 7 kul yusibana illa ma kataballahu lana dan seterusnya. Ada orang mengamalkan ayat sekian, ayat yang terkena itu kan ayat 7. Ada orang umpamanya mengamalkan, tahulah kanzul arsy itu. Kanzul arsy itu apa? Oh kada ayat Quran. Nah ini ayat 7, ayat 7 itu kan ayat Quran, 7 ayat diambil, dikumpulkan, dibaca, itu ngarannya ayat 7. Nah ada kita rajin ayat 4, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas selalu disambat ayat 4. Nah kalau ada ayat 7, ayat 7 ini per ayat, kalau ayat 4 itu kan per surah, makanya kadang-kadang kada cocok dibaca ayat 4. Surah 4 maka surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surah 4.
tapi kita karena kita di kampung menjadi teradat bahasanya ayat 7 ayat 4 baca jer menyebut Fatihah 4 dah pulang ayo aja juaan. Ada orang surah 4 itu tuh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada ini ayat 7. Ayat 7 itu 7 ayat dikumpulkan lalu diamalkan, itu ngarannya ayat 7. Lalu dibaca oleh orang nang junub. Karena aku sudah amalan bang jar ayat 7 ini kayak apa? Aku jar alhamdulillah selama mengamalkan ayat 7 ini, diri ini berusaha kemana aja nang dipadahkan orang angker, padang bigal, padang perampok, padang nang kada karu-karuan, alhamdulillah diselamatkan Allah. Maka aku nijar berusaha tiap hari nang haid ka, nang junub ka, nang kada ka. Jadi kita baca ayat harus karena hendak selamat bang. Bolehlah rahatan haid, boleh kada boleh karena itu ayat Quran. Ada susunan anunya nih, tujuh lain nang anu nih ayat nih ayat Quran kalau nijar ya ayat Quran. Tentu rajin kita ngalih kalau rajin meninggalkan doh karena anu nang tadi pangjer boleh lah jer maka aku haid jer maka hendak hari-hari tipang sudi jer mengamalkan lakat ji akum ini aku takutan bang mati pasti penang wani mati. Nang wani mati itu siapa? Orang pian mujurna nang waktu normal nang kayak ini ada nah akun mati leh. Gena akunnya, ulun gena hendak. Bener. Ya kalau leh istilahnya tuh kenapa jar kada hendak? Nah lain-lain jawaban tuh. Lain-lain tuh. Pian hendak matilah. Hendak matilah. Lah kalau kenapa? Bang sama ulun jawaban lah. Kenapa mati kada hendak? Hah? Kan kada wani jawab sidin kenapa kada ulun gampang aja. Kenapa? Karena belum selesai urusan. Habis dah. Nah pada hendak belum selesai urusan. Kayak namun sudah tuntung urusan ayo pak. Ini belum tuntung lagi nah. Belum tuntung. Aku tuntung aja sudah jaran. Mentuntung tuh lah kasih aja lagi. Ada seikong 5 bulan anak lawan nih lah. Dan anaknya aja dulu amal kali cukup. Ada dulu senang cukup tuh siapa? Kena alasan kena masih cukup belum cukup pang lagi kayak itu salawasan mereka cukup. Lain kalau leh, entah kau ni jangan kata-kata mati, apa alasan? Pada nak mati, ya alasan apa? Belum bini, belum beranak, belum berlaki. Apa mak? Ya kalau kada ajar anak halusan masih jangan, ya ini gandalan sudah. Anak lah. Kada jauh dahulu alasan anak halus masih siar ganelan sudah akan matilah kain aja dulu jar ain apa pulang ulun biar kena haleja itu aja anak lo mati kain aja dulu ini napa urusan belum tuntung urusan apa ya urusan di bang dulu urusan belum tuntung. Napa urusannya jadi banyak pian urusan ini belum tuntung, urusan ini belum tuntung, ini urusan tuntung, namun sudah tuntung ayo hal kita tuntung juga sudah napa juga lagi tuntung sudah gitu. Tapi ini ketakutan deh ketakutan aku jar pokoknya baca di pang terus lah kerja komuna baca terus rahatan min gajar supaya aku tahunya kada mati nanti apa yuk ya kalau lehnya ketakutan di ketakutan mati
ada rahatan min nih, rahatan haid baca ayat Nabi isukan baca laqadjakum rasulun min anfusikum azizun alim alitum harisun alaikum bil mu'minina ghafurur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sampai 7 kali. Nah, tonton dah, alhamdulillah kada mati aku hari ini. Gitu, kalau anunya keterangannya di insya Allah pian seharian kada mati tuh. Tapi haid ya kalau, tapi junub bolehlah ayat Quran kalau boleh. Bapang di mapa. Nah, apa yuk? Baca ya dalam hati. Ya, dalam hati aja boleh, baca aja dalam hati. Laqad ja'akum rasulun minhum, baca dalam hati. Nah, bila inya hendak boleh, sasamaannya bukan ayat Quran, tapi insya Allah arah fadilatnya ke sana juga untuk keamanan dan seterusnya apa? Baca khatamun nubuwah. Lain nur nubuat lain, doa nur nubuat lain, ni khatamun nubuwah baina katifaihi alama baina katifaihi alama khatimur rusulil kiram khatimur rusulil kiram. Di antara dua belikat Nabi, ini belikat nah, di antaranya di tengah tuh ada ngarannya khatamun nubuwah, setempel namplok, setempel. Nah, tapi itu ngarannya setempel kenabian, setempel sah sebagai nabi, penutup para nabi dan rasul. Tapi kada kelihatan tulisannya dari nur. Orang ahli pasti melihat. Napa tulisannya? Tulisannya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluhu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Asalnya tulisannya mansurun. Nah, baca aja nih tuh biar haid boleh aja. Berapa kali? 7 kali. Bilanya hendak nahap pian itu tuh, bila hendak nahap diulah binting diri bagus juga. Kalau bibinian nih tak karena takutan tugas nang apa nih nang jadi tugas apa orang ini kesehatan. Atau karena di puskesmas nang di ujung, atau karena di ambalah tugas lah itu nang dokutan dah baca japian itu tapi na ditiupakan kuliling na Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu rasul tawajjahi susyita wa innaka mansur, baca tiupakan kuliling gitu nah mengulingi diri pada insyaallah terpelihara. Insyaallah pagi sampai sore. Bila kada bawa anunya kertasnya. Kertasnya biar halus ya. Bawa kena bila hendak turun itihe dulu ada hadisnya dalam kitab Madarijus Su'ud. Ulun gak ada ingat riwayat siapa, hadis itu bunyinya kayak ini nah, man nazarahu amsa, orang yang memandang khatamun nubuwah itu di waktu sore, amanahullahu ila an yusbiha. Wa man nazarahu bis sabah, orang yang memandang khatamun nubuwah itu di waktu pagi, amanahullahu ila waktil masa, Allah amanahkan sampai sore. Siapa yang memandang khatamun nubuwah itu waktu sore, Allah amankan sampai pagi. Biar zaman kada hendak kada bisa membaca dipandang barang dulu turun
insyaallah berkat khatamun nubuwah. Inilah yang diiktimadkan Syekh Khatib dan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam Mughni dan Tuhfah dan Nihayah. Titik. Kemudian adapun jika ada yang junub itu kafir, maka tiada ditegahkan ia daripada membaca Quran ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ke situ aja. Silahkan ada pertanyaan di luar masalah, boleh. Sebelah kanan ada ganang ditapunakan. Ada paham juga di muka. Belakang, silakan di belakang. Oke. Kita membaca salawat Jibril itu kalau tawassul kah atau ada? Oh iya. Salawat Jibril. Ada nang bingung napa jadi salawat Jibril. Salawat Jibril itu sama lawan salawat Adam, sama lawan salawat awal, sama salawat Khidiriyah. Ngarannya aja, sesambatannya berbeda. Ada disambat salawat Adam, ada disambat salawat Jibril, ada menyambat salawat awal, ada menyambat salawat Khidriyah. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Ingat situ ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa mengamalkan atau membacanya itu membutuhkan atau memerlukan tawassul? Sebenarnya tidak. Tidak. Nang dibutuhkan dalam membaca sholawat itu adalah satu, secara batin kekaroman diri kita. Secara batin kekaroman diri kita. Ada paham orang ini karam? Nah, bila pian kada paham karam, ulun ambil bahasa lain. Nang sangat dibutuhkan itu adalah bagaimana kita waktu membacanya itu lebur. Lebur dengan apa? Terserah. Mau lebur di dalam Nur Muhammad atau lebur di dalam tauhid. Itu yang penting dulu. Penting. Nang kedua nang sangat penting itu adalah kekhusyuan dan kehadiran hati kita untuk lebih cepat menghasilkan daripada salawat tersebut. Nang kayak apa? Kekhusyuan dan kehuduran hati kita, yaitu hati kita tetap mengingat Rasulullah, hati kita merasakan akan kehadiran Rasulullah. Nah,
bertawasul ka kandakah, tapi bila itu disambat bentuk tawasul, menghadirakannya itu adalah bentuk tawasul, ayo silakan. Tapi bila inya dikatakan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kada membutuhkan itu. Seandainya kita bertawasul pakaian itu, bolehlah, lebih bagus saya juga ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah itu, lalu bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, boleh, tapi kada harus, kada. Silakan, ada lagi. Dah, sebelah kanan ada di muka. Kereda belakang, kereda mati, iya kan misalnya.